Saat ini kami ingin coba memperkenalkan layanan baru dari Artajasa, yaitu banking channel via WhatsApp. Tapi sebenarnya AI ini tuh apa sih, Pak? Betul. Sebenarnya AI ini kan teknologi yang cukup lama ya, cuma implementasinya belum seluas saat ini. Hai Befriends, balik lagi di Kupas bersama Yuk. Kali ini kita masuk ke episode keempat. Nah, apa sih yang bakal kita bahas di episode keempat? Kita bakal update inovasi, update tren teknologi, update semua tren terkait dengan sistem pembayaran. Mungkin sebelum kita mulai, kita perkenalkan dulu masing-masing apa ya, Pak Pupung sama Pak Rudi kepada Befriends, gitu ya Pak? Oke. Selamat pagi Befriends, saya Pupung Purnamajaya. Saya Vice President di Acquiring Business PT Artajasa Pembayaran Elektronis. Selamat pagi Briven, saya Rudi Taufik Rohman, saya manajer di Acquiring Service di Artajasa. Nah, biasanya tuh gini Befriends, kalau ada Pak Pupung, ada Pak Rudi, itu pasti kayak, wah layanan apa lagi nih yang baru di Artajasa. Karena Pak Pupung, Pak Rudi tuh biasanya ngeluarin layanan-layanan yang baru dan inovatif gitu. Nah, kali ini ada update apa nih Pak? Oke, Befriends, saat ini kami ingin coba memperkenalkan layanan baru dari Artajasa, yaitu banking channel via WhatsApp dan juga payment channel via WhatsApp. Nah, kedua layanan ini akan segera kita luncurkan dan harapannya bisa membantu banking khususnya dan juga billing provider dalam melayani dan memanjakan nasabahnya maupun pelanggannya melalui teknologi terkini yang tentunya sangat inovatif dan juga akrab di masyarakat. Iya, berarti kan banking channel, payment channel itu udah sangat familiar ya Pak ya di kehidupan kita sehari-hari dan udah jadi salah satu keunggulan di Artajasa. Tadi Bapak sempat bilang tren teknologi terkini. Tren teknologi terkini itu kayak Industri 4.0 atau seperti apa nih Pak? Karena kita kayak sering banget dengar teknologi-teknologi yang sekarang tuh yang harus digunakan ABCD loh gitu. Iya, betul sekali. Sebenarnya teknologi 4.0 itu sangat akrab dengan pertumbuhan dari teknologi digital ya, perkembangan yang merupakan transaksional maupun semua yang ada di teknologi yang terbaru ini. Salah satunya adalah artificial intelligence. Oke. AI itu kan sering banget ya Pak ya muncul di film-film bahkan jadi kita kayak wah canggih banget kalau nih kita kayak nonton gitu kan. Di film-film kan wah udah seperti ini ya. Semuanya kayak robot-robot tuh jadi kayak manusia ya Pak. Maksudnya kayak kecerdasannya tuh udah kayak manusia gitu. Betul. Tapi sebenarnya AI ini tuh apa sih Pak? Betul. Sebenarnya AI ini kan teknologi yang cukup lama ya. Kita mungkin waktu kuliah sudah dapat mata kuliah AI gitu ya. Cuma implementasinya belum seluas saat ini. Nah, di era industri 4.0 ini AI sangat diperlukan karena semuanya serba digital gitu ya. Jadi AI ini adalah sebuah sistem yang berbasis knowledge ya, berbasis pengetahuan di mana sistem ini bisa mengenalin request dari eksternal secara benar. Semakin banyak respon, semakin banyak input yang dimasukkan ke sistem ini, maka sistemnya akan semakin cerdas karena dia akan mengakumulasikan database sedemikian besar, mengolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan respon-respon atau hasil-hasil yang sesuai yang diinginkan oleh pihak eksternal. Kira-kira seperti itu Mbak Rere. Gitu. Ya. Berarti kita lagi mengembangkan teknologi ini gitu Pak? Betul. Nah kita saat ini kita cukup viral ya penggunaan medsos ya. Salah satunya WhatsApp ya. Betul. WhatsApp, kemudian ada Line dan seterusnya. Di mana di situ ada percakapan yang kosakatanya mungkin cukup banyak banget ya di situ ya. Dengan berbagai macam penggunanya ya. Sesuai dengan habit dari masing-masing customer ya. Nah ini coba Artajasa mengkolaborasikan teknologi medsos ini dengan payment yang ada di Artajasa. Artajasa sudah jago lah di bidang sistem pembayaran ya. Itu kan kita kolaborasikan dengan sistem yang ada di medsos sehingga si customer tidak perlu melakukan download aplikasi kayak semacam mobile banking atau apps yang lain gitu ya. Dengan satu gadget, dengan medsos mereka bisa melakukan pembayaran melalui masing-masing gadget. Nah, disinilah peran AI ya mengolah sedemikian rupa basis data dari semua kosakata dari medsos itu menjadi sebuah instruksi-instruksi
perbankan atau instruksi pembayaran. Itu yang kita develop sehingga bisa memberikan alternatif ya channel pembayaran buat customer maupun pelanggan. Artinya berarti buat kaum rebahan, BeFriends ini bisa langsung mantep. Bisa langsung nih ya Pak ya. Bisa kita melakukan tadi menyatukan antara AI dengan sistem pembayaran, transaksi sistem pembayaran seperti perbankan dan pembayaran itu sendiri bisa melalui WhatsApp-nya. Ya, gitu. Betul. Tapi kenapa harus WhatsApp, Pak? Kenapa nggak Messenger lain? Ya sebenarnya kan kalau kita lihat dari sisi penggunaannya ya, dari masyarakat yang menggunakan internet base itu sudah hampir 83% yang menggunakan internet ini menggunakan chattingnya melalui WhatsApp. Nah kita melihat ini merupakan suatu peluang yang besar dan juga artinya masyarakat sudah sangat familiar. Kita sekarang kombinasikan gimana sih yang tadinya Arta Jasa selama ini sudah melakukan penyediaan layanan sistem pembayaran ya, baik itu mobile banking, SMS banking, internet banking, ATM. Nah ini kita kombinasikan, kita integrasikan tepatnya dengan masyarakat yang selama ini sudah familiar dengan menggunakan WhatsApp. Kenapa enggak kalau kita sekarang transaksi perbankan melalui WhatsApp chatting, seolah-olah dia chatting dengan teman, tapi sekarang kita gantikan chattingnya dengan robotik yang bisa dikombinasikan dengan aplikasi ataupun sistem perbankan yang bisa melayani transaksi perbankan maupun payment gitu. Iya, seru banget sih Pak. Jadi artinya kalau kita bisa bilang hampir semua orang itu udah punya WhatsApp ya Pak ya. Tadi 83% itu pengguna WhatsApp dari pengguna internet, 83% pengguna internet ya Pak ya, itu merupakan pengguna WhatsApp. Nah, berarti tadi Pak Rudi juga sempat bilang nggak perlu dong kita download mobile banking apps gitu ya Pak. Betul. Nah, kadang-kadang tuh gini sih Pak. Kadang-kadang tuh suka HP saya memorinya habis nih. Betul, Pak. Gitu. Ya. Terus kalau ini artinya berarti kalau saya nggak salah nangkep nih Pak, ini berarti saya nggak perlu download mobile banking ataupun aplikasi dari biller untuk melakukan transaksi. Jadi cukup dari WhatsApp aja gitu Pak? Betul. Jadi sangat hemat banget ya. Jadi buat milenial kan suka gadgetnya suka diinstal macam-macam ya. Betul banget, aplikasi semuanya game Pak. Dan seterusnya. Mungkin sangat banget kalau saya mau beli pulsa aja harus download mobile bankingnya Bank A, Bank B kayak gitu kan. Pakai aja WhatsApp yang setiap hari saya pakai gitu kan ya. Sudah familiar dengan sintak-sintaknya gitu ya. Tinggal chat ke salah satu biller, beli pulsa dong. Nah, dengan bahasa yang sehari-hari gitu ya. Iya. Tanpa instruksi yang kaku banget harus misalkan beli atau apa. Beli pulsa dong. Seperti itu udah bisa sistem AI sudah bisa menerjemahkan sebagai instruksi untuk pembelian pulsa. Itu salah satu contohnya gitu. Jadi kita ingin menyasar segmen-segmen anak-anak milenial ya yang sudah terfamiliar dengan medsos terutama yang WhatsApp gitu kan ya, untuk memudahkan mereka untuk melakukan transaksi pembayaran atau pembelian. Apalagi kalau misalnya saya punya banyak akun bank. Gitu ya Pak. Saya punya misal 5 akun bank. Betul. Terus saya jadi harus satu-satu kan? Iya. Aplikasinya banyak banget gitu ya. Saya punya banyak buat aplikasinya jadi agak susah ya Pak. Apalagi setiap aplikasi tuh beda-beda kan untuk tampilan-tampilannya, dia agak-agak kikuk juga nih kalau misalnya kita pengen ganti satu aplikasi lain. Nah, dengan WhatsApp ini jadi tadi dengan kayak chat aja kayak sama teman atau sama pacar ya Pak ya. Jadi jadi itu kita bisa langsung melakukan transaksi pembayaran dan transaksi banking gitu. Dan tadi dengan AI ini kita juga bisa melakukannya dengan informal text ya Pak. Betul. Dengan artificial intelligence yang kita gunakan itu komunikasinya tidak harus kita harus menghafal format ininya ya, format message-nya yang selama ini di mobile banking atau di SMS banking kita gunakan. Nah kalau ini kita bisa sesuaikan, jadi benar-benar ini kan sesuai kebiasaan dari penggunanya. Misalkan untuk transaksi banking tidak hanya bahasa Inggris, tidak hanya bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahkan bahasa gaul pun bisa digunakan gitu ya. Jadi si artificial ini dia bisa mempelajari kosakata yang biasa digunakan oleh
si pengguna sendiri gitu. Oh, jadi bisa lebih dari satu bahasa, Pak? Oh iya. Bahasa kalbu bisa nggak? Ya, jadi AI ini adalah semakin banyak customer melakukan transaksi dengan berbagai macam kosakata, dia akan menyimpan ya kosakata itu ya, diolah sebagai basis data sehingga kalau ada intrusi dengan kosakata serupa, dia bisa mengenalin. Oh, ini misalkan beli bisa pakai bahasa tukokno, kemudian apa? Beli pulsa gue dong, nah, gitu, bisa seperti itu. Nah, dengan kata-kata itu sistem akan mengenalin ya. Semakin banyak pengguna dengan berbagai macam kosakata akan semakin cerdas dia sistem ini. Sehingga customer berikutnya dengan kosakata serupa dia akan dikenali bahwa ini instruksinya untuk beli pulsa, ini untuk transfer, ini untuk cek saldo, seperti itu Mbak Rere gitu ya. Jadi semakin sering digunakan, semakin pinter sih sistemnya ini dia ya Pak bisa ya. mempelajari sendiri. Jadi istilahnya kalau misalkan transfer ke pacar kita gitu ya, misalkan kirim duit ke pacar gue dong gitu. Nanti dia akan mengenali bahwa pacarnya si pengguna ini misalkan namanya Fatima gitu. Maka akan dikonfirmasikan apakah Anda mau mengirim uang ke transfer ke Fatima di rekening BCA nomor sekian gitu. Aduh, gawat sih Pak kalau saya punya pacarnya banyak. Tapi keren banget sih. Nah, terus tadi kan udah banyak banget nih tadi keunggulan-keunggulannya. Fiturnya apa sih Pak yang bisa dilakukan di WhatsApp itu baik banking maupun pembayaran? Ya, jadi kalau dari sisi ini ya tergantung dari apa tadi layanan yang mau diberikan oleh bank kepada nasabahnya apa aja. Misalkan untuk tahap awal mungkin cek saldo, transfer, itu bisa semuanya. Nah, tinggal nantinya kan tentunya banknya udah punya aplikasi apa. Nah, ini kemudahannya untuk banking untuk mengintegrasikan dengan sistem kita. Tadi API yang sudah dilakukan oleh bank ini tidak perlu di-develop lagi, tinggal dihubungkan dengan sistem kita Artajasa gitu. Oh gitu. Itu kalau untuk banking, kalau untuk payment gimana? Karena kalau sama payment juga atau gimana, Pak? sama. Jadi billing provider selama ini sudah melayani payment, misalkan pembelian pulsa Indosat atau pembayaran tagihan TV atau pembayaran tagihan PLN gitu ya, beli voucher PLN. Nah, itu semua bisa dilakukan oleh billing provider dalam hal ini pembayaran tagihan motor gitu. Nah, itu biller-biller nggak perlu lagi menyediakan mengembangkan sistem payment yang ribet gitu ya, yang tentunya dengan masing-masing collecting agent harus bisa berkomunikasi. Nah, sekarang udah aja dia siapkan untuk ini, nanti tinggal bagaimana menghubungkan ke bank-banknya, ke source-of-fund yang ada, itu urusannya Artajasa gitu. Terima beres berarti Terima gitu ya Pak. Betul. Fiturnya sangat applicable ya Mbak Rere ya. Kita tergantung sama bank nih. Bank mau implement apa nih? Apakah banking atau mungkin sekedar untuk informasi produk-produk mereka. Oke, berarti non finansial misalkan gitu ya. Misalkan mereka mau menawarkan produk-produknya bank. Cari kredit dong. Dia langsung keluar kredit dengan A, produk B, produk C keluar. Produk B berapa sih rate-nya? Nah, seperti itu. Informasi itu akan mengalir terus gitu kan. Oh, jadi nggak harus saya hubungin orang banknya jadi atau tellernya atau apa gitu ya Pak? Kita bisa menggantikan itu gitu. Kita nggak perlu datang ke customer service kan untuk menanyakan produk bank. Biasanya cukup kan aja, gitu. Betul. Cukup chat ke chatnya bank. Ada produk apa dong Bank A? Keluar 1, 2, 3. Produk yang kedua apa? 1, 2, 3. Rate-nya berapa dan seterusnya. Jadi fungsi customer service akan tergantikan di sini. Dari sisi bank mungkin tidak perlu nyediain customer service lagi kan seperti ini kan. Cukup betul. Dengan teknologi AI yang kita terapkan di medsos seperti itu. Artinya kalau dari sisi bank atau dari billernya sendiri itu udah tinggal bilang ke Artajasa maunya apa, fiturnya apa, nanti segala hal termasuk infrastruktur dari kita gitu Pak. Betul ya. Nah, ini salah satu keunggulan Artajasa selama ini ya. Kita selalu membersamakan infrastrukturnya ya. Jadi tadi milik, kalau dulu ATM bersama, bank yang punya ATM banyak, tapi bisa juga digunakan oleh bank yang nggak punya ATM gitu. Jadi tapi tentunya bisnisnya terus kita ini ya, bagaimana
win-win solution gitu ya. Nah jadi tadi nasabah yang nggak punya ATM juga bisa menikmati ATM bank lain, tapi tadi selama ada logo ATM bersamanya gitu. Nah sekarang juga sama, kita bersamakan infrastruktur banking channel maupun payment channel ini supaya tadi investasi dalam menyusun teknologi yang bisa melayani nasabahnya itu bisa lebih efisien gitu. Nah ini itulah salah satu inovasinya Arta Jasa dalam hal membersamakan payment channel atau banking channel ini gitu. Kita bersamakan semua ya Betul, Pak ya. jadi bank hanya menyediakan fitur-fitur aja. Fitur apa aja sih yang bisa diakses oleh melalui channel WhatsApp banking ini gitu kan. Demikian untuk biller. Biller mau implement apa, fitur apa gitu ya. Misalkan pembayaran tagihan atau pembayaran premi dan seterusnya. Cukup menyediakan itu aja. Nah. Cukup menyediakan fiturnya aja, betul. Selebihnya nanti Arta kita. Jasa. Betul. Wah. Dengan infrastruktur yang satu untuk bersama gitu kan, sehingga investasi lebih murah buat bank atau para biller gitu. Iya. Di samping itu tentunya bank lebih akrab lagi dengan nasabahnya gitu ya. Iya betul. Mau pakai misalkan bank Papua ya udah pakai bahasa Papua nanti chattingnya kan, layanannya bisa pakai bahasa Papua, nanti Bank Jateng bisa pakai bahasa Jawa, Bank Jabar bisa pakai bahasa Sunda gitu ya. Nah, kemudian juga bank-bank yang internasional bisa juga menggunakan dengan bahasa Inggris gitu. Bahkan tadi melalui segmen ini juga tentunya ada masyarakat yang masih milenial ya, pakai bahasa gaul gitu. Nah, itu bisa dilayani sama bank gitu. Jadi ada unsur engagement dari bank atau biller ke customer-nya ya Pak ya, ke nasabahnya itu kita sendiri. harapkan seperti itu. Jadi bank tadi lebih dekat, apalagi dalam kondisi COVID-19 ini, waduh itu kan sangat susah ya untuk menjalin engagement karena tadi harus social distancing, terus juga mobilitasnya terbatas. Nah kalau misalkan dengan layanan ini tentunya tetap bisa komunikasi yang diharapkan sehingga transaksinya tetap bisa terlayani gitu. Bisa dilakukan stay safe, stay healthy dan bisa di rumah aja ya Pak ya buat melakukan transaksi-transaksi ini. Yang saya penasaran tuh gini Pak, kita kan udah punya puluhan bank. Kita udah terkonek ke puluhan bank, ratusan biller dan CA. Artinya semua biller dan bank ini bisa melakukan atau bisa mengajukan layanan ini tanpa terkecuali gitu Pak? Iya, betul sekali. Tadi tanpa terkecuali dan juga efisien ya. Karena tadi layanannya sudah disiapkan Arta Jasa menjadi dibersamakan gitu ya. Dibersamakan oleh Arta Jasa sehingga tadi untuk implementasi layanan ini sangat efisien karena tadi dengan fitur-fitur yang ada atau yang existing di bank atau di biller. Nah, tinggal masalahnya bagaimana sih ini bisa dideliver ke masyarakat atau pelanggannya gitu ya. Nah, itu yang kita Arta Jasa yang untuk mengintegrasikan itu. Nah, ini kita lakukan di sosial media untuk keamanannya sendiri seperti apa sih, Pak? Mereka harus melakukan enrollment ya. Jadi kayak semacam registrasi ya. Dari sisi nomor HP-nya, dari sisi device-nya. Kemudian pada saat transaksi juga masih menggunakan PIN gitu kan. Sehingga ada beberapa layer keamanan gitu ya. Sehingga hanya customer yang sudah terverifikasi baik secara device, kemudian secara PIN yang bisa bertransaksi melalui channel perbankan banking melalui WhatsApp. Jadi saya pikir cukup aman ya dengan berbagai layer keamanan tadi gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir untuk melakukan transaksi melalui WhatsApp ya Pak ya? Betul, jadi sama aja kita melakukan transaksi di ATM ataupun di mobile banking atau di internet banking atau di SMS banking. Kita juga melakukan itu. Berarti sebenarnya transaksi dengan WhatsApp itu sangat aman ya Pak ya. Tadi kalau misalnya udah ada layer-layer of security-nya, artinya kita sangat aman dan nggak perlu khawatir untuk teman-teman dan be friends semua untuk melakukan transaksi secara finansial melalui WhatsApp gitu, maupun baik banking maupun payment itu sendiri. Nah, speaking of payment and banking channel nih Pak,
kalau dari banking channel itu sendiri ada nggak sih integrasi yang dilakukan dengan produk lain ataupun dengan layanan lain gitu? Pada intinya kan layanan itu produknya bank ya, yang WhatsApp melalui WhatsApp channel bankingnya adalah menjembatani layanan perbankan yang ada di bank gitu. Nah, tapi bank bisa memanfaatkan kerjasama ini melalui apa yang sudah ada fitur-fitur di Artajasa sendiri. Contohnya payment gitu. Artajasa kan sudah memiliki ratusan biller ya yang sudah terkoneksi ke Artajasa. Nah, kita kita bahkan sudah membangun host payment channel sehingga itu bisa dinikmati dikerjasamakan ke berbagai institusi, contohnya sebagai bank, jadi sebagai collecting agent tidak resmi lah ya. Nah, dengan layanan itu tentunya tadi bank bisa memberikan layanan atau fasilitas pembayaran, tagihan, PLN atau yang lainnya, misalkan payment telco atau beli pulsa. Nah, itu semua bisa dilakukan walaupun si bank ini tidak mempunyai layanan, dia bisa kita tambahkan melalui koneksi tadi dengan produk-produk Artajasa yang sudah ada. Nah, itu bisa ditambahkan di situ juga sih, Mbak. Jadi diintegrasikan antara layanannya bank dengan biller-biller kita gitu ya Pak ya? Iya, betul. Akan jadi semakin lengkap gitu Mbak ya? Iya, jadi yang awalnya mungkin dia bank belum bisa untuk beli pulsa. Pulsa, betul. Nah, terus abis itu karena kita punya biller telco provider, itu jadi bank bisa melakukan hal tersebut untuk nasabahnya gitu ya Pak ya? Saling melengkapi ya. Okay. Bank punya apa, kita punya apa, kita kolaborasikan, akan menjadi union kan? Iya. Jadi banyak gitu. Ya, itulah intinya, jadinya membersamakan layanan gitu. Lagi-lagi ya Pak, membersamakan layanan. Nah, kalau payment channel juga kayak gitu Pak, sama. Ada yang diintegrasikan juga? Betul, payment channel ya. Jadi payment channel yang bila-bila yang kita punya, misalkan butuh channel melalui WhatsApp gitu ya. Nah, akan kita lengkapi dengan alat bayarnya gitu ya. Oh, oke. Customer kan misalkan punya tagihan atau premi di salah satu asuransi misalkan. Saya bayar mau pakai apa ya? Nah, itu kita integrasikan. Kita punya produk namanya Bersama Pay ya. Itu merupakan agregat dari banyak source of fund. Ada sekian lebih dari 6 atau 7 source of fund yang sudah terhimpun di situ. Jadi begitu terintegrasi dengan situ, nanti melalui channel payment melalui via WhatsApp akan dikasih alternatif banyak pilihan alat bayarnya. Oh, saya punya OVO. Oke, silakan pakai OVO. Pakai GoPay bisa. Oh, bisa pakai e-money, Pak? Betul. Jadi saya kira tadi cuma lewat rekening bank doang, enggak ya? Ternyata betul, ya. Betul. Ya. Jadi tadi yang disebutkan Pak Rudi, ada layanan kita Bersama Pay. Itu kita sudah lengkapin dengan berbagai macam source of fund yang ada di Indonesia. Dari mulai kartu kredit, terus virtual account bank, bahkan e-money. Nah, kalau misalkan nanti bayar tagihan gitu atau beli pulsa, nah si pelanggan si biller ini bisa melayani. Oh, pelanggan saya punya punya uangnya melalui apa ya? Misalkan dia punya melalui GoPay, ya udah boleh bisa bayar pakai GoPay atau bisa pakai OVO atau link aja, itu bisa dilakukan pembayarannya melalui soft of fund yang kita siapkan melalui kerjasama kita dengan berbagai macam payment gateway supaya bisa semuanya bisa terlayani. Jadi intinya si biller nggak perlu repot-repot lagi bekerja sama dengan berbagai macam source of fund, tapi cukup bekerja sama dengan Artajasa. Kita juga sudah merangkul beberapa PG dan juga bank acquirer, sehingga semua pembayaran yang dilakukan melalui payment channelnya tersebut itu bisa dilakukan gitu ya. Jadi kayak sebenarnya itu kayak one stop solution ya Pak ya. Ya. Soalnya
tadi cuma connect ke banking channel atau payment channel via WhatsApp di Arta Jasa, sebenarnya kita udah mengintegrasikan ke berbagai layanan yang lain. Betul, gitu ya Pak. Iya. Jadi ada dua sisi ya, dari sisi biller dia akan punya on channel ya, channel milik sendiri. Dari sisi customer banyak alternatif alat bayarnya sehingga mendorong mereka berpotensi untuk bertransaksi. Gitu kan. Iya betul. Kan seringkali kita udah tahu channelnya tapi harus ke sana, harus ke sini. Ya. Artinya potensi transaksi akan menjadi berkurang kan. Nah dengan payment channel melalui WhatsApp ini dua sisi dimudahkan ya, sehingga potensi transaksi itu lebih besar gitu kan, karena customer banyak alternatifnya. Biller juga dimudahkan untuk memiliki channel sendiri gitu kan, sehingga tidak melalui akuisisi CA gitu. Itu akan lebih nyaman ya dari dua sisi. Kalau saya nangkepnya jadi dimanjakan banget ya Pak. Betul. Baik itu bank, biller maupun nasabahnya itu sendiri gitu. Karena kadang-kadang tuh kalau misalnya kita punya tagihan, terus abis itu dia cuma bisa payment methodenya ABC, terus saya nggak punya nih. Kadang-kadang males juga kan, males deh, atau nggak nanti aja dia, atau nggak jadi beli deh, misal kayak gitu kan. Nah dengan ini artinya kemungkinan akan ada komplit payment method yang ditawarkan oleh Arta Jasa ke bank dan biller untuk pengguna dari nasabah-nasabahnya gitu ya Pak. Betul. Dan satu lagi Mbak Rere ya, anak-anak milenial sekarang itu kan biasanya ngikutin promo dari e-money ya. Banget. Ada ShopeePay, ada ini ikut ShopeePay. Dana ikut Dana, link aja. Cashback terbesar kita ikutin Pak ya. Nah, bisa jadi kalau kita nggak memberikan layanan alternatif solusi pilihan yang banyak, wah saya baru dapat ngikutin ShopeePay, Dana sudah kosong nih, nggak bisa transaksi akhirnya kan. Iya betul. Gitu. Tapi dengan selengkap-lengkapnya yang kita kasih, banyak pilihan nih gitu loh. Saya masih ada cashback di ShopeePay nih, pakai ShopeePay dia gitu. Jadi nggak perlu khawatir dengan punyanya cuma GoPay gitu misalnya Pak ya, punya cuma GoPay tapi ternyata di sana dia misalnya cuma bisa Dana doang. Nah ternyata ini kan enggak cuma Dana doang tapi semuanya bisa gitu ya Pak. Betul. Kita ngikutin trennya anak milenial lah. Pasti ngikutin promo atau cashback dari yang ditawarkan oleh masing-masing. Tetap balik lagi ke market needs ya Pak ya. Market needs-nya perlu kita lihat lagi seperti apa sih, terus habis itu kita kombinasikan dengan tren-tren yang ada di sini gitu ya. Berikut juga dengan tren teknologinya gitu kan. Iya. Mereka pokoknya bahasa gaul, udah pokoknya chatting tapi bisa transaksi. Dengan source of fund yang mereka miliki, tabungan atau misalkan punya e-money, ya udah gunakan itu gitu. Iya. Kalau misalnya nih Pak, tadi udah lengkap banget payment methodnya, terus abis itu tadi transaksi perbankan juga bisa dilakukan dengan hanya WhatsApp aja. Biayanya berapa sih Pak? Yang dari nasabah nih, misal saya pengen pakai lah nih banking channel atau payment channel via WhatsApp, itu gimana sih Pak biayanya? Jadi sebenarnya tadi tergantung dari kebijakan banknya sendiri ya. Apakah tadi mau nge-charge layanan ini kepada nasabahnya, atau misalkan billernya dia udah menyediakan layanan ini, apakah mau ada charge tambahan untuk pembayarannya. Itu sebenarnya dari kebijakan masing-masing biller ataupun banknya sendiri sih. Jadi Arta Jasa cuma bekerja sama dengan bank dan biller sebagai pelanggannya Arta Jasa. Selebihnya untuk mekanisme kompetisinya di masyarakat itu kita serahkan kepada mereka. Oke, berarti sebenarnya kalau kita lihat lagi Friends, di episode 3 tuh sempat Pak dibahas terkait ke tarifnya kok antar bank beda nih, transfer, tarik tunai, ada yang gratis. Berarti ini sama ya Pak ya? Dikembalikan ke kebijakan dari bank ataupun biller itu sendiri gitu ya Pak? Di samping itu ini Mbak Rere ya, karena ini teknologinya berbasis paket data ya, tidak SMS ya. Kalau kita mengacu ke layanan SMS, pasti nasabah kepotong pulsa ya. Iya betul, suka kepotong sendiri nggak sadar gitu Pak. Saya mau transfer, kepotong ke sini, segini kan besarnya gitu kan. Nah dengan payment channel menggunakan via WhatsApp itu nasabah akan dibebaskan dari potongan pulsa lah gitu kan. Betul, apalagi juga udah berlangganan per bulan, terus wifi banyak ya Pak. Dan, pakai data udah aman kan. Iya benar. Customer nggak akan kena beban itu jelas. Oke, jadi lebih efisien lah ya. Jadi sebenarnya kalau dari tadi kalau misalnya kebijakan bank dan biller itu balik lagi ke kebijakan institusi masing-masing, tapi secara nasabah atau end user
itu yang paling dirasakan contohnya dengan SMS banking itu SMS tarif SMS-nya dia bakalan tarif pulsanya itu nggak kesedot ke SMS ya. Betul, nggak kesedot ke SMS. Karena dia udah pakai paket data gitu ya Pak. Betul. Dan itu harganya pun maksudnya sudah sangat terjangkau saat ini, sudah hampir setiap orang punya paket data itu gitu ya. Apalagi sekarang kan banyak wifi gratis banyak banget. Ya udah kan tinggal pakai aja. Dan bagi pengguna SMS itu sering nggak disadari ya bahwa mereka pulsanya kesedot untuk SMS gitu kan. Sering nggak disadarin gitu kan. Iya betul. Tinggal hilang gitu. Ya, habis. Nah kalau ini dijamin aman terus gitu ya. Bahkan yang menggunakan wifi gratis itu ya mereka benar-benar menikmati lah ya. Iya betul. Dia chatting segala macam ke keluarganya dan sekarang chattingnya kepada biller atau ke banknya sendiri gitu. Kalau tadi Pak Rudi bilang milenial, kita lihat nih maunya kayak gimana. Nah salah satunya kalau ke kafe milenial pasti nyarinya wifi Pak. Iya, gitu kan? Itu sebenarnya udah mengakomodir keinginan-keinginan dari perilaku-perilaku milenial ini sendiri gitu ya Pak ya. Nah terus berarti kemungkinan peminatnya itu pasti bakal banyak ya Pak ya kemungkinannya untuk si layanan ini sendiri. Betul. Gitu. Nah, jadi kalau tadi pengguna internet itu 83% penggunanya berkomunikasi melalui Messenger WhatsApp. Nah sekarang tinggal tadi banknya atau billernya gimana nih mau memberikan layanan tambahan kepada pelanggannya nggak gitu. Iya, menarik banget sih perbincangan kali ini. Tapi udah nggak kerasa nih Pak untuk penutup nih Pak. Kita udah di penghujung acara. Oke. Ya mungkin tadi Arta Jasa tentunya dalam infrastruktur sistem pembayaran tentunya terus akan berinovasi sesuai dengan perkembangan teknologinya dan juga tadi perkembangan market needs-nya sehingga itu bisa dari sistem pembayaran tentunya ini bersifat efektif dan efisien. Mungkin itu sih kalau dari saya. Kata-kata terakhir tuh Pak yang paling maju, efektif dan efisien itu ya sebenarnya perlu diperhatikan ya. Betul. Ya kemudian kepada masyarakat luas ya, terutama para pelanggan Arta Jasa ya. Arta Jasa siap memberikan solusi ya, solusi dengan teknologi yang terbaru, yang viral, yang tren di saat ini gitu ya. Bisa kita integrasikan dengan semua layanan yang kita punya maupun yang dipunyai oleh masing-masing pelanggan. Gitu. Ya, one stop solution lah buat pelanggan kita. Oke, terima kasih Pak Pupung Pak Rudi. Jadi sebenarnya BeFriends ada 3 kata utama nih. Efektif, efisien, one stop solution. Nah, 3 itu yang jadi yang akan terus kita kembangkan ya Pak ya, mengikuti tren-tren saat ini dan kebutuhan masyarakat seperti apa. Terima kasih Pak Pupung Pak Rudi sekali lagi. Terima kasih Mbak Rere. Thank you BeFriends sudah nonton nih tadi sharing-sharingnya bersama Pak Pupung dan Pak Rudi. Nah kita tuh ada di 2 platform, ada di Spotify, ada di YouTube. Jadi nanti bisa didengerin lewat Spotify kalau lagi di jalan iseng-iseng. Nah terus kalau misalnya mau nonton itu bisa di YouTube. Dan kalau misalnya ada komen-komen juga bisa tulis di YouTube-nya langsung. Oke, jangan lupa follow Spotify. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di bawah ini. Thank you, bye!